Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keilmuan seseorang adalah derajat yang tinggi di sisi Allah di akhirat, begitupun di dunia. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu para sahabat dan para tabi'in mereka berusaha bagaimanapun caranya supaya mereka mendapat pemahaman di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka menghabiskan waktu, usia mereka, umur mereka, harta mereka demi mendapatkan keridhaan Allah melalui jalan ilmu. Karena tidak ada satupun pintu yang lebih cepat mendekat kepada keridhaan Allah seperti pintunya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala punya pintu yang banyak. Ada orang yang memang cocoknya sama ibadah, ada orang yang memang cocoknya sama berbagi harta, ada sebagian orang yang cocoknya dengan mengeluarkan pemikiran-pemikirannya. Tapi jalan tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari jalur ilmu. Makanya tidak aneh ketika para ulama begitu luar biasa hebat di dalam menuntut ilmu. Wa hadza al-Imam an-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ka'annahu hu. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu semangatnya mengambil ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala begitu istimewa, sehingga ketika beliau sudah menjadi orang yang alim sekalipun, beliau masih mau pergi ke Ishbilia, Sevilla di Spanyol. Sevilla musuhnya Real Madrid. Di situ mengambil ilmu dari seorang alam min a'lamil ummah, ya, Muhammad ibnu Malik, sahib Al-Alfiyah Al-Mashhura. Datang ke tempat beliau, masih mau mengambil ilmu lughah, Al-Imam Nawawi. Bayangkan dari Damaskus, dari Syria, dari Suriah, pergi ke Spanyol untuk mengambil lughah. Setelah beliau menjadi orang yang berilmu dan memiliki pemahaman yang begitu luar biasa, karena la yashba, ilmu ini gak bakalan bikin kita ini kenyang. Karena sesungguhnya ilmu bahrun la sahilalah, ya, ma hawal ilma qattu ahadun la walau marasahu alfasana. Walaupun dia ribuan tahun gak bakalan. Akhirnya datang Al-Imam Nawawi. Kebetulan ketika itu Muhammad ibnu Malik sedang mengarang Alfiyah, ya, sampai di nawasikh al-ibtida, wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufidka inda Zaidin Namira. Ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat siapa? Ternyata Imam Nawawi. Wa hal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun minal kiram indana. Yang dimaksud rajulun minal kiram adalah Yahya An-Nawawi. Begitu luar biasa seorang alam min alamil ummah, ya, semangatnya dalam menuntut ilmu. Ada lagi dari daerah yang sama, namanya Hisham Ad-Damashqi. Bapaknya mengeluarkan harta, dijual rumahnya demi bisa anaknya ini berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Karena pada saat itu ada seorang ulama yang hebat bernama Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu arda. Maka Hisham diantar oleh ayahnya belajar kepada Imam Malik. Pulang, diberikan bekal. Hisham duduk di belakang, mendengar ucapan-ucapan Al-Imam Malik. Setelah majlis, dia mengangkat tangan. Indi soal, saya mau tanya. Al-Imam Malik Zuhaibah,
Orangnya itu punya haibah luar biasa. Muhab. Beliau kalau majlis hadis nggak boleh ada yang ngomong, nggak boleh ada yang bersuara, nggak boleh ada yang gerak-gerak. Antum tadkuruna qissat Syafi'i lama nyoret-nyoret tangannya. Al-Imam Malik terganggu. Begitupun ketika Hisham ini bertanya, "Indi soal, man anta hatta tas'al?" Tifl. Fi majlis Malik bin Anas. Akhirnya dia mengatakan, "Indi soal." Kata Imam Malik bilang sama muridnya, nanti habis majlis ini bawa ke rumah ini orang. La yubali bihi. Yastasghiruhu li'annahu saghir. Yastasghiruhu li'annahu saghir aslan, yani memang kecil. Akhirnya selepas majlis dipanggil, "Ya walad, sini." Diambil rotan, ditakdib nih anak. Dipukul 17 kali Imam Malik. Setelah dipukul, kata Imam Malik, "Selepas ini kamu tidak boleh bersuara. Kalau mau hadir, ingin dapat barakah, hadir, duduk, dengar saja, enggak usah pakai ngomong-ngomong." Nangis dia akhirnya. Setelah dia menangis, Imam Malik bertanya, "Apakah saya membuat kau sakit? Hal auja'tuka ana? Apakah saya membuat kau sakit?" Katanya, "Tidak, wahai Imam Malik." "Terus kenapa kamu menangis?" "Ayah saya sampai jual rumah demi saya bisa belajar denganmu. Ketika saya memiliki kesempatan untuk belajar kepadamu, untuk bertanya satu pertanyaan saja, saya dipukul 17 kali. Bagaimana mungkin saya bisa belajar denganmu ketika saya bertanya, saya akan dipukul 17 kali?" Maka kata Imam Malik, "Kalau begitu kamu duduk di sini." Ternyata Imam Malik haddatsahu bi ahadits. Haddatsani fulan. Haddatsani Muhammad bin Shihab az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddatsani fulan haddatsani Rabi'atul Ra'i an fulan an fulan an as-sahabi fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 17 kali diberikan hadis. Akhirnya setelah itu senang Hisham. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya berharap besok saya dipukul lagi dan di setiap satu pukulan kamu berikan saya satu hadis." Unzur ila hadhihi al-himma al-'azimah. Ya. Lakin himmatuna kallat. Lakin min at-tatwil kallat al-himam. Na'am صح هذا الكلام. Ya. نحن الآن في زمان كلت الهمم، مع أنه وسائل ما شاء الله تساعدنا في استخدامها أكثر ممن كان قبلنا. ما عندهم شيء، يكتبون المنهاج، يكتبون الإرشاد، ويكتبون أشياء كثيرة. نحن لا. Ya. Kitab-kitab cetakannya udah bagus, kertasnya bagus, ta'liqnya luar biasa, ada hasyiahnya, ada syuruhnya, ada syarahnya, ada خلاص وسائل متاحة. لكن الهمم كلت. الوسائل متاحة. Tapi kitanya. Jadi kalau kita baca sejarah para ulama dahulu, mereka ketika menuntut ilmu luar biasa. Begitu semangat sehingga mereka mendapatkan maqam azim 'inda Allah. Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah ya sandingkan ulul ilm bil malaika wa billahi jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Oleh karena itu ya gangguannya juga hebat. Ya, semakin hebat magam, semakin gangguannya juga sulit. Makanya orang yang membantu penuntut ilmu adalah orang yang akan mendapatkan magam azim indallah dan keberkahan yang begitu luar biasa. Saya teringat ya, dahulu saya juga di PPI sama ya. Saya di PPI juga masanya Pak Aulia dulu. Tapi enak dulu. Ada dubesnya, kalau kalian nggak ada dubesnya. Ya. Saya ikut di PPI dan saya juga ada organisasi di sini namanya Al-Qurba. Ya, saya ketua pertama di Ahqaf Al-Qurba dan yang mengajukannya ke Buya Al-Hayy Abdullah Muhammad Baharun dan banyak dulu sebelum AMI namanya. Hatta ana ansa khalas. Syayyabatni Hud. Ala kulli hal, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, فالوسائل في حكم المقاصد. Ya. Antum
sekarang menjadi wasilah orang lain untuk menggapai ilmu dan mendapatkan kemudahan. Bayangkan, ya, bayangkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tekuni secara profesional, karena agama Islam adalah dinul ihsan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Hatta fi dzibha profesional Rasulullah ajarkan. Rasulullah SAW ketika membangun masjid, salah seorang di antara yang menggabung semen lah kalau bahasa kita, naura dan tanah liat dan lain sebagainya, itu ada satu orang, mayahduruni ismu, tapi Rasulullah SAW perintahkan dia saja yang ngaduk, gak boleh orang lain. Kenapa? Karena adukannya bagus. Sampai ketahuan ada orang lain, kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Nabi Muhammad SAW rumahnya yang desain siapa? Nabi Muhammad sendiri. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW beli jadi, enggak. Nabi Muhammad SAW yang mendesain di mana kamarnya, di mana ruang tamunya, di mana. Nabi Muhammad SAW al-ihsan fi kulli syai. Ya, profesional. Makanya orang yang profesional dalam pekerjaannya adalah orang yang betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya begitu hebat, ikhwani. Orang yang berkhidmat kepada ilmu dan kepada ahlul ilm adalah orang yang akan mendapatkan magam azim indallah subhanahu wa ta'ala. Karena bayangkan, orang bisa faham agama karena berkat orang alim itu. Orang alim itu bisa sukses karena berkat bantuan kamu. Bayangkan, setiap dia mendapatkan manfaat dari ilmunya, kamu juga mendapatkan nasib sampai hari kiamat. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis Rasulullah SAW. Antum ta'rifunahu. Oleh karena itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan, ya. Dan kita enggak berasa mustawa 4, mustawa 3, mustawa 5, habis itu udah pulang aja. Habis itu udah kawin aja. Habis itu udah punya anak aja. Enggak berasa. Tapi keberkahan yang antum akan rasakan ketika antum berkhidmat pada orang yang berilmu dan ahli ilmu, itu akan terus memberikan keberkahan terus-menerus, tidak ada selesai-selesainya. Adapun sumpek, semua merasakannya. Ya, sumpek, pengen ini, pengen itu, semua merasakannya. Laisa illa kulluna, semua di antara kita. Ya, mungkin sudah ada yang melewati, dia akan ada kesumpekan yang baru lagi, lain lagi. Ya, dia sumpek banyak utang misalnya. Ya, dia malu buat ngomong minjem dong 100.000 misalnya. Ya. Dia hilang dari kesumpekan ini, akan ada kesumpekan baru, dan terus-menerus. Ya, namanya manusia itu hidup dalam ham wa gham. Baru lahir aja udah nangis kita. Baru lahir udah nangis. Ya, artinya memang kita ini dalam keadaan kita akan mendapatkan musibah. Musibah itu pasti. Saya sering bilang sama ashab saya, musibah itu pasti. Makanya minta sama Allah, ya Allah saya enggak mau musibah, enggak bisa. Minta sama Allah, ya Allah saya minta jalan keluar dari musibah. Karena musibah itu sesuatu yang berasal dari hati. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Bada'a bil khawf. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini musibah yang biasanya kita rasakan. Tapi kita lupa al-khawf. Padahal bada'a bil khawf. Khawfut ta'ab. Khawful musibah. Rasa di dalam hati kita takut, waduh perjalanan jauh nih ke Mukalla misalnya 6 jam. Udah capek duluan, udah bakalan capek tuh perjalanan. Dapatnya double dia. Capek, takut capek, kemudian dapat capek beneran. Andai dia tidak takut, maka yang dia akan dapatkan capek. Tapi karena takut nanti harta saya hilang, berjaga-jaga, sehingga dia sumpah mikirin gimana caranya supaya takut misalnya dia sudah ngincer cewek buat dia nikahi misalnya. Ya, takutnya itu sudah menjadi satu musibah. Tahu-taunya hilang beneran 2 kali akhirnya dia musibah. Tapi kalau misalnya dia tidak fikirkan kehilangan, dia akan mendapatkan satu musibah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ala kulli hal, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pasti bakalan dapat musibah. Ya, semakin tinggi pepohonan itu, maka anginnya semakin kencang. Itu ingat itu gitu. Ya, semakin Allah berikan kemudahan antum, saya punya keahlian. Karena ana ara anna ad-da'wah satanjah bil mubarmij wal munaffidh, la bil munaffidh faqat, la. Alladhi arahu bil mubarmij wal munaffidh. Ada memang orang yang Allah ciptakan dia itu mubarmij. Jago di dalam organisasi segala macam, tapi ilmunya bahlul dia. Dia enggak nyambung-nyambung, kalau belajar enggak pernah nyambung otaknya.
Tapi kalau ngatur segala sesuatu dia paling pandai, paling pintar. Terjun males. Terjun males. Tapi otaknya untuk mengatur segala sesuatu hebat. Seperti di Indonesia banyak begitu. Pendakwah nggak punya ilmu, banyak sebanyak-banyak.